Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifani Hayatuzain. Saya mahasiswi semester 5 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Islam. Oke, di sini saya ingin menjawab soal-soal dari Bapak, yang mana ada 5 soal tertera. Yang pertama, nomor 1. Jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan juga agama. Nah, menurut Al-Kindi, beliau percaya bahwa filsafat dan agama itu saling melengkapi dan juga tidak bertentangan. Karena menurut beliau, filsafat itu bisa membantu ajaran-ajaran agama melalui akal dan juga logika. Lalu, bagaimana Al-Kindi bisa memandang bahwa filsafat itu bisa membantu untuk memahami ajaran-ajaran agama secara mendalam melalui beberapa cara. Di antaranya, menjelaskan makna-makna simbol-simbol beragama atau di dalam teks agama, yang mana karena filsafat dapat memberikan penafsiran secara logis dan rasional terhadap teks-teks dalam agama. Lanjut, yang kedua, ada memperkuat argumen-argumen teologis, yang mana filsafat dapat memberikan argumen-argumen logis dan rasional terhadap ajaran untuk mendukung ajaran-ajaran agama. Dan yang terakhir, filsafat dapat membantu bukti-bukti empiris untuk mendukung ajaran agama, yang mana filsafat dapat menggunakan metode-metode ilmiah untuk menemukan bukti-bukti tersebut. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Yang mana pertanyaannya di sini saya bacakan. Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas, apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Oke, menurut pertanyaan yang tadi perlu kita ketahui ya jawabannya. Menurut yang saya baca di sini bisa kita ketahui bahwa Al-Razi itu menggunakan pendekatan rasional untuk memahami etika dan moralitasnya, karena beliau itu berpendapat bahwa kebaikan ataupun keburukan manusia itu ditentukan oleh akal dan juga logika, bukan dari wahyu ataupun tradisi. Nah, terus apa sih yang membedakan pandangan filsafatnya daripada filsafat moral pada zamannya? Perlu kita ketahui, pandangan Al-Razi itu berbeda dengan pandangan filsafat moral pada lainnya, karena beliau itu menekankan peran akal dan logika untuk menentukan kebaikan ataupun keburukan pada manusia. Sedangkan filosof lainnya itu lebih mengandalkan wahyu atau tradisi untuk menentukan moral, etika, ataupun moralitas. Jadi jelas berbeda. Dan yang kedua, nah, beliau itu menolak konsep hukum dan juga dosa. Karena kenapa? Karena Al-Razi itu berpendapat bahwa dosa adalah konsep yang tidak rasional dan juga tidak berdasar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Yang mana di sini soalnya, Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal Al-Madinah Al-Fadilah? Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Oke, pandangan Al-Farabi terhadap sebuah kota ideal itu, yang mana Al-Farabi itu menggambarkan bahwa kota ideal itu sebuah komunitas yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan juga adil, karena kota ideal itu didasarkan pada prinsip-prinsip filsafat dan juga etika dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi warga sekitar. Nah, terus ciri-ciri kota ideal menurut Al-Farabi itu kayak gimana sih, dan bagaimana berkaitannya dengan kebahagiaan? Nah, yang pertama ada kebebasan dan keadilan, karena semua warga berhak untuk mendapatkan kebebasan dan juga keadilan. Yang kedua ada pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang mana pendidikan dan ilmu pengetahuan ini diutamakan untuk menjadi seseorang yang bijaksana. Dan yang ketiga ada kerjasama dan persatuan, karena setiap warga itu harus hidup dengan kerjasama dan persatuan untuk mencapai tujuan tersebut. Terus dan yang terakhir ada kebahagiaan, yang mana kebahagiaan ini didefinisikan sebagai pencapaian tujuan hidup yang sempurna yang dapat dicapai melalui pengetahuan dan juga kebijakan. Selanjut nomor 4 ya, di sini saya bacakan soalnya. Ikhwan al-Safa, persaudaraan kemurnian, memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan juga sains. Jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan al-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan juga agama melalui risalah-risalah mereka. Nah, sertakan bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenarannya. Oke, di sini perlu kita ketahui ya jawaban di nomor tersebut,
bahwa Ikhwan Al-Safa itu menggunakan metode ensiklopedis untuk menyatukan filsafat, sains, matematika, dan juga agama, karena mereka menulis risalah-risalah yang membahas berbagai topik, mulai dari filsafat, sains, matematika, hingga teologi. Nah, mereka itu juga percaya bahwa akal itu menjadi alat utama untuk mencapai kebenaran. Lalu, bagaimana sih mereka melihat peran akal dalam pencapaian kebenaran tersebut? Nah, Ikhwan Al-Safa ini melihat akal sebagai alat yang penting untuk mencapai kebenaran. Mereka percaya bahwa akal dapat digunakan untuk memahami alam semesta, manusia, dan juga Tuhan. Nah, lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 5. Di sini saya bacakan ya soalnya. Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Teori emanasi Ibnu Sina menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari Tuhan dan merupakan emanasi daripada zat ilahi. Tuhan adalah zat yang sempurna dan tidak terbatas, sedangkan alam semesta adalah emanasi yang tidak terbatas daripada zat ilahi. Lalu bagaimana sih konsep ini tuh mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan juga alam semesta? Nah, teori emanasi ini mempengaruhi pandangan ontologis Ibnu Sina tentang Tuhan dan juga alam semesta dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu Tuhan adalah sumber dari segala-galanya atau segala sesuatu, karena Tuhan adalah zat yang sempurna dan tidak terbatas. Dan yang kedua, dengan cara alam semesta adalah emanasi daripada Tuhan, karena alam semesta adalah emanasi dari Tuhan, zat ilahi, tetapi terbatas dan tidak sempurna. Makanya nggak ada yang sempurna gitu di alam semesta ini. Terus juga Tuhan dan alam semesta memiliki hubungan yang sangat erat, karena Tuhan adalah sumber alam semesta dan alam semesta adalah manifestasi daripada Tuhan. Sekian 5 pertanyaan dan 5 jawabannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti, kurang jelas, karena di sini saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.